putranya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali ini putranya 6. Siapa saja 6? Laki 3, perempuan 3. Al-Hasan, Al-Husain, Al-Muhsin, ada yang mengatakan Al-Muhassin, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum. Nah, tapi yang terkenal cuma 2, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Orang menyebut Hasan dan Husain, padahal cucu Rasulullah itu namanya bukan Hasan dan Husain, tapi ada alnya, Al-Hasan, Al-Husain. Kalau kita marhabanan dulu, ya Jaddal Hasan wal Husain, bukan ya Jaddah Hasan wa Husain gitu. Tidak begitu, ya, bukan ya Jaddah Hasan wa Husain, ya Jaddal Hasan wal Husain. Al-Hasan, Al-Husain, Al-Muhsin, atau ada yang menyebut Al-Muhassin, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum. Kenapa yang terkenal cuma 2, Al-Hasan dan Al-Husain? Karena dari Al-Hasan dan Al-Husain saja yang mempunyai keturunan sampai sekarang. Zainab tidak punya keturunan, demikian juga yang lain. Al-Muhsin wafatnya masih kecil, masih belum berkeluarga, sudah wafat. Yang sampai berkeluarga dan punya keturunan itu cuma dari jalur Al-Hasan dan Al-Husain, sehingga yang terkenal cuma 2 ini, yang 4 tidak terkenal karena tidak punya keturunan. Ini diantaranya. Darah para pengasuh yang ada di sini, darahnya adalah dari itu tadi yang disebut sambung kepada Rasulullah. Bukan hanya darah jasadnya, tapi juga keilmuannya. Ternyata silsilah keguruan daripada para pengasuh di Joso ini juga sambung, terutama guru dalam ilmu batin, ilmu wiridnya, ilmu dzikirnya, kemursidannya. Ini mungkin salah satu keistimewaan Pondok Joso. Tidak semua pondok pesantren keguruannya, terutama ilmu batinnya. Ilmu itu ada 2, ada ilmu dohir, ada ilmu batin. Terutama ilmu batinnya, guru ilmu batinnya itu sambung menyambung, tidak ada putus di tengahnya, sambung kepada Rasulullah. Tidak semua pondok pesantren. Di sini alhamdulillah sanad atau silsilah ilmu batinnya, dan demikian juga nasab jasadnya itu sambung menyambung. Insya Allah kalau masalah guru kemursidan, anak-anak sudah hafal semuanya ya. Gurunya Kiai Romli siapa? Kiai Khalil. Gurunya Kiai Khalil siapa? Ini juga harus guru-guru kita semuanya itu. Yang setiap kita isi istighosa, guru-guru itu semuanya disambung, dikontak batin. Kalau bisa satu persatu semuanya disebut. Kiai Romli, gurunya Kiai Romli Kiai Khalil, gurunya Kiai Khalil namanya Kiai Hasbullah, gurunya Kiai Hasbullah namanya Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim gurunya namanya Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Al-Makki di Mekah sana. Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Al-Makki berguru kepada Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin gurunya namanya Syekh Murad. Syekh Murad gurunya namanya Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah berguru kepada Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin berguru kepada gurunya namanya Syekh Usman. Syekh Usman gurunya namanya Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim berguru kepada Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar berguru kepada Syekh Yahya. Syekh Yahya gurunya namanya Syekh Husamuddin. Syekh Husamuddin gurunya namanya Syekh Waliyuddin. Syekh Waliyuddin gurunya namanya Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin gurunya namanya Syekh Zainuddin.
Syekh Zainuddin gurunya namanya Syekh Sarafuddin. Syekh Sarafuddin gurunya namanya Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin gurunya namanya Syekh Muhammad Al-Hatta. Muhammad Al-Hatta gurunya namanya Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz berguru kepada ayahnya sendiri, yaitu Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini syarat guru batinnya pengasuh sini. Jadi kalau kita kirim Fatihah ila hadrati jami'i masyayikhi khususan ila ruhi Syekh Muhammad Romli Tamim wa usulihi wa jami'i masyayikhi, tadi yang disebut itu katut semuanya. Ini barokahnya kita ini. Kalau kita baca Fatihah satu kali wa jami'i masyayikhi, tadi yang disebut itu katut semuanya. Luar biasa. Syekh Abdul Qadir siapa? Guru batinnya namanya Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Makhzumi. Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak gurunya namanya Syekh Abu Hasan Ali Al-Hakari. Abu Hasan Ali Al-Hakari gurunya namanya Syekh Abdul Faraj At-Turtusi. Abdul Faraj At-Turtusi gurunya namanya Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi gurunya namanya Syekh Abu Bakar Asyibli. Syekh Abu Bakar Asyibli gurunya namanya Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid itu punya hobi setiap hari sholat sunnah tidak pernah kurang dari 1000 rakaat. Kalian di pondok sholat sunnahnya berapa ribu rakaat? Bukan ribuan ya, 17 cukup. Ini Imam Junaid ini guru kita itu Imam Junaid ini, termasuk dalam silsilah tadi. Setiap hari tidak pernah kurang 1000 rakaat. Imam Junaid gurunya siapa? Pamannya sendiri Syekh Sari As-Sakoti. Syekh Sari As-Sakoti berguru kepada Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Syekh Ma'ruf Al-Qurhi berguru kepada ayahnya sendiri, yaitu Sayyid Abdul Hasan Ali bin Musa Ar-Ridha. Abdul Hasan Ali berguru kepada ayahnya sendiri, yaitu Sayyid Musa Al-Qadim. Sayyid Musa Al-Qadim berguru kepada ayahnya sendiri, Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq berguru kepada ayahnya sendiri, Sayyid Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir berguru kepada ayahnya sendiri, Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin berguru kepada ayahnya sendiri, yaitu Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain berguru kepada ayahnya sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali langsung berguru kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan Pondok Joso, karena Pondok Joso termasuk pondok yang para pengasuhnya istimewa, sehingga santrinya juga kecipratan, insya Allah menjadi para santri yang istimewa. Allahumma. Demikian saya kira sementara yang bisa kami sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.